Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Akang Teteh, Bapak Ibu semua ya, kita bisa dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini, rumah Allah ya, Baitul Mughni, yang mudah-mudahan juga jadi rumah dan jadi tempat kita untuk mengupgrade diri supaya kemudian seperti halnya nama ini ya, nama masjid ini Baitul Mughni ya, orang-orang yang agnia kita ya, dicukupkan, kemudian dikayakan ya, diberikan keberlimpahan atau abundance ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita sore ini, di sore sejuk ini, episode pertama ya, alhamdulillah membuat kita kemudian dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan, diluaskan rezekinya dalam keberkahan, dan kelak dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai di surga Allah yang penuh kenikmatan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon bisa senang banget ya, punya rumah untuk bisa nongkrong dan sharing sama teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya, Akang Teteh semua ya, tempat nongkrong yang kemudian kita akan sama-sama di tiap Sabtu sore ya. Mudah-mudahan ini episode pertama, tapi nanti episode keduanya kebetulan bukan minggu depan ya, insya Allah akan di tanggal 30, karena minggu depan udah ada acara lain ya, dipanggil sama Gubernur Uganda dan juga negara Lesotho ya, untuk koordinasi tentang MBG di daerah sana ya, di daerah Timur Tengah. Ya ini mah ya, yang serius deh ya. Nah makanya ngomongin soal nongkrong ya, makanya sore sejuk itu hadir, pengen kita tuh punya vibes baru untuk nyore bareng-bareng ya, dan juga pengen nyejukin diri terutama dari hiruk pikuk dunia yang luar biasa ya. Jadi kalau kemudian kita melihat cita-cita kita, kondisi realita di lapangan, terus juga relasi yang kita punya, terus juga tabungan yang ada gitu ya, kan lumayan ya, ngajujuan sirah kalau kata orang Jermannya mah. Nah maka kemudian mudah-mudahan sore sejuk ini jadi ajang atau jadi wadah untuk kemudian kita makin bisa mensejukkan diri kita di tengah kemudian barangkali terbenamnya kan ya. Kalau beda ya, kalau pagi-pagi ada semangat ya, ada gairah, ada optimisme, siang itu udah sibuk banget, hektik banget, panas banget. Nah sore itu kemudian biasanya ada rusuh, momen-momen pulang, momen-momen going home gitu ya. Nah pulang kemana kita? Nah makanya nyore bareng ya. Dan alhamdulillah bisa disupport luar biasa sama Bapak Kis ya, betul ya, menghargai ya, Bapak Kis BJB dan juga Masjid Baitul Mughni. Jadi enak banget vibes itu. Jadi ada rencana malah aku mah habis nyore dari situ mungkin jalan-jalan ke Braga dekat, ke alun-alun dekat gitu ya, atau teman-teman habis dari sini mau cosplay, udah siap kostum, barangkali pengen jadi apa, pocong gitu ya, atau jadi vampir kan bisa gitu ya, semua bisa alhamdulillah. Dan pepotoan di itu Braga juga mudah-mudahan caang ya, jadi bisa kita lakukan. Nah makanya penting teman-teman. Jadi sebetulnya si sore sejuk ini adalah wadah atau kemudian arus yang kemudian pengen aku mulai untuk kemudian tempat ngumpulnya supaya kita menyejukkan diri lagi setelah 1 minggu itu mungkin lelah dengan dunia gitu ya. Makanya lelah dengan dunia itu bukan buru-buru pengen mengakhiri hidup ya, tapi lelah dengan dunia itu kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang kemudian survives ya, yang kemudian sama-sama nongkrong bareng dan sharing bareng ya. Nah yang sekarang ngomongin ini karena juga sejuk itu jadi satu tema yang kemudian vibes-nya itu udah aku tulis kayak di buku Insecure sama Tenang di Dunia yang Sibuk. Jadi aku punya buku yang namanya Insecure dan juga Tenang di Dunia yang Sibuk. Nah vibes-nya itu kurang lebih gitu, mencoba ngepuk-pukin diri sendiri. Ngepuk-pukin ke apa ya, nge-mempendek lah, atau mencoba untuk ngagarahkan diri, you know, ngagarahkan when we try to encourage ourselves to be better version, itu namanya ngagarahkan gitu ya. Nah kenapa? Tadi balik lagi karena jangan-jangan
jangan dari Senin sampai Jumat itu kita pakai modenya mode memalsukan diri, mode topeng profesional, topeng nguat-nguatin diri, topeng harus sabar, topeng kemudian ini tuh harus segera selesai. Tapi kita lupa bahwa kita juga manusia yang variasi rasa itu alami. Gak mungkin kita senang terus, gak mungkin. Gak mungkin juga kita sedih terus, gak mungkin. Nah, variasi rasa itu harus di-embrace, ya, disadari, dinikmati, dan disyukuri. Nah, makanya materi atau topik pertama itu aku pengen ngomongin ini, dear aku di masa depan. Pengen ngomong sama aku yang nanti ke depannya harus lebih baik dari saat ini, gitu ya. Dan senang banget karena masjidnya betul tadi kata Kang Argan ya, vibes-nya itu Nabawi banget. Jadi kalau teman-teman belum pernah ke Nabawi atau ke Madinah, tiga kia kurang lebih ya. Bedanya di sana mah tiang-tiangnya memancarkan, ada AC-nya di sana mah di Nabawi. Tapi kurang lebih vibes-nya seperti ini, dan mudah-mudahan ini juga jadi semacam afirmasi ya untuk kita, semoga sesegera mungkin ya kita bisa diundang. Nanti kajiannya bareng-bareng di sana ya. Sore sejuk itu di Nabawi gitu ya. Sambil nyoo payung. Nyoo payung. Nah, oh iya, yang pertama untuk mensupport kegiatan Dear Aku di Masa Depan dan Sore Sejuk ya. Nah, aku pengen undang juga teman-teman ya, akan ada semua untuk kemudian ikut di WA grupnya ya, untuk ada info terbaru. Boleh nanti di share di sini ya. Jadi keluarkan HP-nya, tinggal di scan. Nanti ini langsung masuk ke nomor WA soalnya. Jadi tolong WA-nya apa? Jangan assalamualaikum Ukti apa kabar, bukan? Jangan. Ini yang apa juga assalamualaikum, ada yang ganggu nggak gitu ya, ada yang marah apa enggak? Tapi formatnya langsung nama sama usia ya. Langsung aja chatin. Di chat itu bukan di chat ya, tapi di WA aja langsung ya. Nanti teman-teman jangan lupa save ya nomor Sore Sejuknya, nanti akan kita gabungkan ke grup ya. Insya Allah nanti akan ada banyak info-info terbaru, terseru seputar nyore bareng gitu ya. Insya Allah nanti kemudian kita akan banyak event-event atau media-media atau gimmick-gimmick ya, untuk membuat kita makin nyore dan makin sejuk terhadap diri kita, insya Allah. Dan insya Allah kalau di tanggal 30 nanti, bukan di minggu depan ya, di pertemuan kedua kita akan mulai adanya sesi. Kalau sekarang belum ada, kita masih ngomongin soal Dear Aku di Masa Depan. Tapi insya Allah di mulai pertemuan kedua kita akan ada sesi-sesi terapi yang promptingnya. Jadi nanti akan ada sesi terapi menulis. Jadi aku di tanggal 30 mah udah siap alat tulis ya, nggak usah bawa alat makan, alat tulis aja. Alat tulis yaitu pulpen boleh, atau pensil juga boleh, dan kertas gitu ya. Karena ada hal-hal yang sudah kita lupakan dan itu penting jadi bagian terapi. Nah, ini akan kita mulai. Jadi salah satu kekhasannya Sore Sejuk itu nanti akan ada writing terapi menulis. Jadi kita sama-sama ya. Jadi jangan khawatir tulisannya jelek, yang penting akhlaknya baik, betul ya? Kan gitu. Walaupun tulisan jelek, yang penting akhlaknya baik kan gitu. Nah, nanti kita akan mulai ke sana ya. Sudah ini ya? Oke. Jangan lupa ya share nama usia, nanti kita akan sering-sering di sana, alhamdulillah. Dan kajian ini atau Sore Sejuk ini juga sebetulnya tidak akan di-streamingkan. Jadi banyak banget yang DM yang di luar kota ya. Kemudian Kak, ini di-streamingkan Kak, streamingin nggak? Jawabannya enggak ya. Supaya ini mah khusus buat Akang Teteh yang hadir. Jadi vibes-nya tuh dapat. Jadi memang spesial buat Akang Teteh yang ada di sini ya. Oke, let's go. Kalau gitu kita mulai kan, Akang Teteh sekalian ya. Dear Aku di Masa Depan. Jadi sebetulnya ini ada beberapa kajian yang kemudian aku ulik ya, aku coba literatur reviewkan untuk kemudian membahas bahwa apa sih yang mestinya kita katakan kepada diri kita untuk menjadi versi yang lebih baik, versi yang lebih sejuk. Kenapa pakai kalimat Sore Sejuk? Karena selain kita untuk menyejukkan diri setelah Senin sampai Jumat itu dan dendor pembeledagan ya, tapi ternyata ada penelitian juga ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, bahwa kita itu butuh upaya untuk kemudian cooling down atas segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Nah, kita harus mengambil momen atau jeda. Nah, di psikologi Islam, apalagi kemudian
di hadis-hadis yang kemudian bisa kita ambil, banyak momen-momen jeda yang dicontohkan kemudian sama Rasulullah terhadap kita, yang salah satunya kemudian tidur siang, terus juga kemudian mindful eating, jadi makan tuh harus memang serius, ya makannya itu kemudian dinikmati, makannya juga kan kalau ngobrol atau diskusi itu juga sambil makan, kan poin-poin di mana kita ngambil jeda, ya. Maka yang dimaksud sejuk di sini juga sebenarnya upaya untuk kita mengembalikan keutuhan diri kita, homeostatis. Karena kalau kita udah sejuk aja ya, itu aman untuk kita kemudian ngambil keputusan, memecahkan permasalahan, merespon situasi atau kejadian enak kalau sejuk. Nah, ini nanti akan ada beberapa poin yang kemudian biasanya membuat kita lepas kendali atas diri ini karena kehilangan kesejukan. Yang jadi paham ya, ulang lagi. Ada hal-hal yang kemudian membuat kita kehilangan kendali sama diri, lalu kemudian kehilangan kesejukan, dan gara-gara itu kita betul-betul pure kehilangan kontrol atas diri kita. Jadinya orang-orang yang impulsif, yang kemudian kalau punya sesuatu jadi sangat posesif, ya. Dan hal ini juga berbahaya buat kesehatan mental kita ke depan. Gitu. Sampai sini clear ya jelasnya. Nah, kita mulai. Yang pertama nih, aku pengen ngomong gini teman-teman ya, diri aku di masa depan. Nah, jadi kalau teman-teman butuh slide-nya sebenarnya udah ada di postingan IG ya, di Sore Sejuk udah ada tuh, jadi bisa tinggal dilihat lagi di situ. Diri aku di masa depan, aku ingin semakin sadar bahwa hidup itu bukan lomba lari 100 meter atau sprint, atau kemudian ada target yang cepat-cepat kita kejar, ya. Tapi maraton. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertumbuh tanpa kehilangan dirinya. Nah, kenapa kalimat ini aku pilih ya untuk jadi premis yang pertama yang kita bahas? Kenapa coba teman-teman? Tadi ada risetnya. Risetnya gimana? Banyak banget. Tokohnya namanya Moskowitz. Ya, dia kemudian neuropsikologis yang meneliti bahwa gara-gara adanya sosial media, kita mudah terkoneksi sama orang lain, tapi kesulitan terkoneksi sama diri sendiri. Ulangi lagi ya. Moskowitz bilang, kita itu mudah terkoneksi sama orang lain, kesulitan terkoneksi sama diri sendiri. Dan ini bukan penelitian Moskowitz, ini mah penelitian aku. Tiap kali aku kemudian mendampingi, memfasilitasi orang-orang yang lagi training nih di corporate. Yang terjadi apa? Tiap kali ada sesi ngobrol atau curhat atau sharing, salah satu di antara dua orang yang lagi sharing itu selalu tidak kuat atau gak nahan. Untuk apa? Untuk ikut sharing juga. Istilahnya namanya apa? Adu nasib. Jadi gini, tiap kali ada orang cerita, ya, kita gak kuat. Jadi katakanlah A cerita ke B, cerita tentang hari ini bete banget ya, aku pikir bakal panas kayak biasanya, tapi ternyata tiba-tiba hujan. Nah, kita tuh bukan nyimak, oh gitu ya, emang, dan gak nanya lagi, gak ngelaborasi, emang kamu lagi ngapain sehingga jadi bete, kok tiba-tiba ada hujan jadi bete. Kan enak ya kalau ngobrol sama orang yang kayak gitu, yang nanya dan menggali kan, membuat kita tuh merasa dimengerti. Ini mah alih-alih kemudian dia bertanya dan mencoba mengerti, apa yang dilakukan oleh orang ini? Iya tahu, bener tahu, padahal ya aku tuh, jadi makin gimana ya? Nah, ini menarik. Makanya ada istilah di psikologi namanya transference. Transference itu makin nyedot emosi kita ketika kita ngobrol sama orang lain. Makanya sekarang semuanya ngerasa dirinya introvert. Kenapa? Karena ketemu orang lain menghilangkan baterai dirinya. Sampai jadi paham ya, ya? Jadi semua orang nggak ada yang mau ngaku ekstrovert sekarang. Semua ngaku bahwa aku adalah introvert. Kenapa? Karena tiap kali ketemu orang itu pasti ngomongin dirinya. Padahal aku gak relate sama apa yang dia lakukan. Aku pengen cepet-cepet gak mau melepas obrolan itu, gak mau lagi ngobrol hal yang sama. Dan itu bahaya, namanya transference. Kita kesedot atas emosi orang lain yang kemudian membuat kita kehilangan diri kita. Nah, ini ada satu kalimat kunci di sini ya. Bukan siapa yang paling cepat, tapi tetap bertumbuh tanpa kehilangan dirinya. Karena ini ingat nih, lihat baik-baik. Aku bikin survei karena mengkhawatiri bahwa diri aku ini juga tipe orang yang seperti itu. Akan tanya tahu nggak, aku ini udah mulai dari akhir tahun 2025 merasa tiap kali keluar ke jalan itu emosional. Bahwa walaupun dari rumah itu udah senang, jadi vibes itu udah lagu-lagu yang positif ya, sholawatan gitu ya dari rumah itu. Di jalan langsung aja heavy metal,
hardcore gitu ya, langsung pam, karena beda kan itu, gitu. Nah aku tuh penasaran apakah cuma aku aja atau ternyata kebanyakan orang. Nah aku survei para ibu-ibu dan para bapak-bapak ya, terutama pengendara-kendaraan pribadi. Apa yang kemudian disampaikan kurang lebih mirip. Tidak pernah ada yang tidak stres dan tidak emosi. Emosi juga emosi negatif, terutama marah ya. Marah, jijik, muak itu selalu muncul. Disalip orang, diduluin orang, pepet-pepetan sama orang, itu luar biasa. Terus aku tanya dan elaborasi lebih lanjut, apa yang terjadi di situ? Coba bayangin teman-teman. Nah ternyata tiap orang itu di mindsetnya itu adalah ini sama pikiran itu. Ketika keluar ke jalan, lo ngelihat jalanan macet, padat, mikir itu sama kayak gini. Pikirannya apa coba? Mereka kemana gitu? Ini tuh mau pada kemana? Gitu. Dan tidak pernah pertanyaan itu hadir ke diri sendiri. Pertanyaan itu ke orang lain. Jadi aku sempat ya masih di momen dimana aku emosian. Lagi naik motor jalan biasa, tiba-tiba ada bapak-bapak yang mepet kayak mau nyusul. Padahal kan dalam pikiran aku ya itu jalur aku. Masih bapak-bapak ini mepet. Akhirnya aku kesel kan. Aku buka si kaca helm sama bilang, kemana tuh pak? Duka. Jadi, nah, tapi kenapa ya? So, aku pikir-pikir kenapa aku harus nyengor si bapak ya? Kalaupun dia nyusul boleh nggak kira-kira kan? Boleh ya. Terus gini, kalaupun dia nyusul aku ada yang merugi nggak? Enggak. Terus gini, kalaupun aku nyusul balik dan aku menang dibanding si bapak-bapak ini, bakal dikasih piala kan? Ada hadiah gitu? Ada yang keprok gitu? Nggak ada kan? Sampai jadi paham ya? Itu yang kemudian terjadi di mindset semua orang. Satu, rasa keberhakan tinggi. Kita merasa, nah ini hati-hati ikutan. Wajar nggak kalau kemudian kita akan berhadapan sama orang-orang yang kita pikir toksik? Wajar. Kenapa? Karena ego naik. Ego itu apa ego? Rasa kepemilikan kita tinggi. Contohnya apa? Rasa kepemilikan sama jalan. Emang siapa yang bilang bahwa itu jalan kita? Gak ada yang bilang kan? Tapi ketika kita keluar ke jalan, mau pada kemana sih? Kita ada kamaran, udahlah, lu pengen kita tuh mendambai jalan yang lancar dan berharap bahwa jalan itu hanya milik kita, betul ya? Itu namanya ego, rasa kepemilikan. Bayangin, gara-gara hal itu kita terlatih membiasakan diri untuk naikin ego. Rasa kepemilikan kita jadi tinggi. Nah itu hati-hati. Maka kemudian ya, enaknya atau nikmatnya perjalanan itu ya dengan transportasi umum. Kita jadi lebih mempersilahkan orang lain kan. Oh ya silakan, kan enak ya, silakan. Tapi kan kalau naik motor atau mobil pribadi kan beda. Tuh, lagi enak-enak di jalur kita, tiba-tiba ada yang ngasih share gitu ya, nyusul. Nah pertanyaannya siapa sih yang nyuruh kita lomba? Gak ada kan? Siapa yang nyuruh kita duluan? Aku kan enak ya kalau kita duluan nyampe juga, terus mau ngapain? Terus mau melakukan apa? Nah itu penting tuh. Yang lebih penting apa? Kalimat ini, Anda semua. Kita jadi kehilangan diri gara-gara naikin ego tanpa sadar di tiap hari. Makanya kalau boleh kasih rekomendasi, nah ini makanya Soleh Sejuk tuh ngasih vibe ini. Kang Teteh, yuk mau gak mulai hari ini kita kemudian ngomong sama diri sendiri. Dear aku di masa depan, ya, aku makin sadar bahwa hidup itu bukan lomba lari atau balap-balapan sampai ke tujuan secepat mungkin, betul ya? Maka ketika aku naik kendaraan disalip orang, aku doakan dia sampai dengan selamat. Kamu sampai tadi bayang ya? Dan aku ikhlas jalan ini karena itu untuk bersama. Tahu jadi clear ya, baik jelas. Jadi hati kita akan lebih apa? Lebih sejuk, lebih toleran, dan kita tidak kehilangan diri sendiri, apalagi kehilangan media pertumbuhan kita. Sama jadi clear. Kalau enggak, kita dipaksa oleh diri kita tanpa sadar dan tanpa sengaja naikin ego, rasa kepemilikan. Kalau udah ego naik mah, wah bahaya. Semua hal terkait ego itu luar biasa. Makanya orang yang kemudian main bass disebut basis ya. Orang yang main gitar, gitaris. Orang yang punya rasa kepemilikan yang tinggi sama sesuatu namanya egois gitu. Kalau rambut udah mulai putih, wis ya itu beda dulu ya tamanya. Nah makanya hati-hati, lihat nih, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertumbuh tanpa kehilangan dirinya. Punten, momen ini juga, kalimat ini juga penting.
terutama kalimat yang paling kuat mungkin kita dengar gara-gara pertanyaan kapan nikah, kapan lulus, kapan apa lagi, kapan benghar, kapan maut, kapan maut. Itu masa tunggal yang ditanya, berapa orang nanya, kapan maut? Bayangin ya, jangan sampai karena kita senang banget membandingin diri kita sama orang lain. Itu harus kita waspadai anak-anak sekalian. Poin pertumbuhan kita adalah kenal sama diri kita nggak kehilangan diri kita secara sengaja ataupun tidak. Nah, mulai hati-hati. Maka yuk bilang ke diri kita, dir aku di masa depan, aku pengen total, utuh, penuh, punya kendali sama aku, bukan karena diburu-buru. Ya, sampai sini kebayang tuh ya? Clear jelasnya yang pertama itu. Maka Five Sore Sejuk hari ini adalah pengen ngingetin anak-anak itu. Siapa sih yang bilang nanti buru-buru, cepet-cepet, harus A, harus B. Ih, dia mah followernya udah banyak. Ih, dia mah udah punya ini, dia mah udah punya itu, dia mah udah nikah, dia mah udah lulus, dia mah udah begini begitu. Ya udah, biarin dia gitu. Gak usah kemudian kita punya perasaan yang tidak nyaman karena kenikmatan yang dirasakan sama orang lain. Makanya kan doanya gitu ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan ada ketidaksergan di dalam diri ketika melihat orang lain mendapatkan keimanan, apalagi orang itu jelas-jelas orang yang beriman. Gitu. Biarkanlah orang tumbuh dengan cara pertumbuhannya sendiri. Tapi kita jangan sampai kehilangan diri kita gara-gara kemudian gimana? Merasa diburu-buru sama sesuatu. Nah, itu kadek. Hati-hati ya. Waspada. Yang kedua, anak-anak sekalian ya. Diri aku di masa depan, manusia itu adaptif ya. Nah ini anak-anak perlu tahu, manusia itu adaptif. Jadi punten ya, tolong jangan kemudian ngejudge orang dari satu peristiwa atau kejadian aja. Karena orang juga bisa berubah, beradaptasi sama lingkungannya gitu ya. Contoh gini, kita kenal sama seseorang, katakanlah si A. Ketika berinteraksi sama kita, si A ini orangnya begitu pemalu gitu ya, terus juga sopan. Nah kemudian kita berinteraksi sama si A di titik lain kehidupan, ternyata si A ini kok pecicilan, ketawa-ketawa, joget-jogetan, kayak aneh gitu kita tuh melihat dia. Ih kamu berubah. Atau kita malah mikir, ih kamu punya kepribadian ganda. Hati-hati. Nggak gitu. Orang yang kemudian berbeda, topengnya di depan kita dan di depan orang lain, bukan berarti dia berkepribadian ganda. Manusia itu adaptif, dia beradaptasi sama lingkungan. Jadi jangan heran kalau sebelumnya kemudian barangkali baik, terkesan sopan di tempat lain, enggak kan gitu ya. Makanya ada orang yang nanya ke aku kayak gini, Kang Zen, Kang Zen meni bodor meni lucu ya, kalau di rumah suka ngebodor apa lucu enggak? Aku jadi ingat kata Kang Ibing ya. Kang Ibing pernah bilang, emang tukang beca di mana nggak beca? Enggak, jadi bukan berarti si tukang beca itu tidak konsisten. Harusnya tukang beca di rumah juga nggak beca kan? Enggak. Ya, sama manusia itu adaptif. Sampai ini paham ya, jelas ya. Kalau di satu sisi dia seperti A, di sisi lain dia jadi B, ya bukan berarti ada perubahan. Dia mencoba untuk beradaptasi sama lingkungannya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita kemudian jadi lingkungan yang baik buat dia gitu? Lingkungan dengan vibes positif buat dia. Ya. Nah, karena manusia itu adaptif, anak-anak sekalian, maka lihat ini baik-baik. Jadi kalau hari ini terasa berat, ya, kalau hari ini terasa berat karena apapun itu, tuntutan, ada tugas, kemudian keadaan yang tidak sesuai keinginan, tenang. Kayaknya kita lagi menginstal sesuatu. Jadi kalau software ya, kita tuh lagi install update. Atau HP kan tiba-tiba installing new software. Jadi pahami kebayangnya? Jadi kalau kita berhadapan sama sesuatu terus kerasa berat dalam hidup kita, apa yang terjadi? Tenang. Itu bukan berarti kita lagi disiksa. Kita lagi mengupgrade diri. Memang ada loading sama buffer. Paham sampai sini? Loading sama buffer tuh ada waktu tunggunya. Punten. Buat anak teteh yang udah lulus SMP, udah lulus SD dan sekarang lagi SMP, SD mah gampang, betul ya? Buat anak SMA, ngelihat tugas atau PR anak SD, gampang apa susah? Gampang dan cenderung menertawakan kan? Gitu doang. Nah ini buat aku yang udah S3, beres S3-nya, udah doktor, ngelihat orang-orang lagi sibuk kerjain skripsi atau tesis, ya elah skripsi doang. Kenapa? Karena udah lewat. Sampai jadi kebayangnya,
Buat orang-orang yang udah lewat, kita punya bias atau punya error namanya actor observer effect. Buat kita itu mudah, betul ya? Atau gini lah, katakanlah kita melihat anak kecil susah banget buka botol. Dia beli minuman kemasan, buka botolnya susah. Tenaga gitu WSC, itu aja susah. Ya iyalah pakai referensi kita yang barangkali suka nge-gym di DP sama Haji. Nah, itu kan jiwa raga kuat, alhamdulillah. Nah, itu kan penting tuh, namanya actor observer effect. Kita punya bias. Biasnya apa? Bias karena kita udah pernah melewati itu. Maka kan, kalau akan kita terasa berat sekarang, jangan menyerah. Tapi buru-buru apa? Cepat-cepat recovery, naikin bandwidth nih. Kalau kita lagi nginstal, bayangin, lagi nginstal update, terus ternyata kerasa berat, loadingnya lama, terus juga kok kita jadi ngerasa keseret-seret. Gimana? Cari, dekati sinyal, perkuat sinyal, betul? Perkuat bandwidthnya, dekati sang maha pemilik sinyal. Ini mah malah aku mau kuat, enggak aku mending pundung aja, mengakhiri hidup. Wah, jangan, bahaya. Nah, poin di sini adalah manusia adaptif. Kalau anak tetes sekarang ngerasa berat, nih buat teman-teman yang lagi berkuliah dan sekarang mungkin lagi ngerjain skripsi, tesis, pasti berat. Suruh siapa lanjut kuliah kan? Tapi setelahnya, beda levelnya. Sekolah penting. Ya nanti akan aku racunin terus ya anak teteh bahwa sekolah formal lanjut terus, itu penting. Jangan berhenti. Ada aku cita-citanya jadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga kemudian pada pinter-pinter ya. Kan percuma pinter, orang pemimpin negara ini juga, udah udah lah. Kita sejukkan Indonesia segimana mungkin dengan upaya kita untuk ngasih kontribusi terbaik gitu ya. Ingat kajian sampai sejuknya jangan banyak tinggal, bahaya, usir deui, bahaya. Lanjut. Maka anak-anak sekalian ya, kalau hari ini terasa berat, ingat kita lagi install update, udah. Nih, Kang, bayangin dan tetes sekalian, kalau software kita sudah update, maka apapun permasalahan kehidupan, kita punya sistemnya. Sampai dipahami ya, bayangin. Bukan pindahin file, sistem. Coba bayangin, keren sistem berpikir, sistem pengambilan keputusan, sistem bekerja, sistem naik terus. Maka jangan khawatir tiap kali kita dikenai masalah ya. Inna ma'al usri yusra, gitu. Insya Allah dipermudah oleh Allah ya. Maka ketika kita kemudian ngerasa loading dan bufferingnya agak lelet, dekati sumber-sumber sinyal, dekati orang-orang yang kemudian barangkali akan jadi penguat sinyal kita, router-routernya. Router itu kan penguat sinyal. Dekati orang-orang itu, gabung dan gaul sama orang-orang itu, berkumpul. Nah, punten hati-hati, jangan balik lagi ke yang tadi, ke yang adu nasib. Kalau kita bareng sama yang adu nasib, iya ya, sedih banget ya, ngedown dua-duanya. Yang satu tadinya putus semangat, malah adu nasib, dua-duanya jadi cerik babarengan. Kita tuh bukan lagi butuh teman untuk sama-sama tenggelam, tapi teman yang sama-sama mengayuh, dayung untuk melewati 1, 2, 3 pulau gitu ya. Sekali mendayung, kan pengennya mah instan gitu ya, sekali mendayung 2, 3 pulau terlewati. Gak ada, kayak gitu mah gak ada. Kita butuh teman yang bareng-bareng sama-sama mendayung ya, itu penting ya. Lanjut, aku di masa depan. Nah ini dia, seringkali kita stres itu bukan karena hidup sulit ini menarik, tapi karena kita membandingkan proses behind the scene kita dengan highlight kehidupan orang lain. Yang highlight mereka mau pakai filter. Lu kata filter Valencia kayak gimana ya? Yang glowing, sama sini clear ya, jelas ya. Ini yang disebut dengan the curse of social comparison, kutukan perbandingan sosial. Curang kita mah, dan kita nggak pernah sadar bahwa kita curang. Curangnya apa? Kita senang membandingkan diri kita, membandingkan kekurangan diri kita sama siapa? Sama kelebihannya orang lain. Jadi kalau akang teteh melihat aku ngomong terus lancar ngomongnya, seorang teteh bilang kayak gini, si Kang Zen ini hebat gitu ya, ngomongnya mending lancar, public speakingnya mending bagus. Ya itu mah kelebihan aku, jangan-jangan akang teteh lihat itu cuma satu-satunya kelebihan yang aku punya, kan gitu ya. Dan hal itu dibandingkan sama satu-satunya kekurangan
Satu-satunya kekurangan akang teteh dibanding banyak kelebihan akang teteh. Coba bayangin, aku mah cuma punya satu kelebihan itu doang, dan itu aku optimalkan baik-baik, yang lain aku tutupi, sembunyikan supaya gak kena sama aib gitu ya. Akang teteh mah fokus ke kekurangannya, lalu membandingkan itu dengan kelebihan orang lain. Curang. Makanya kata Festinger, ada tokoh namanya Leon Festinger, tiap kali kita kemudian pengen untuk mengevaluasi diri kita, namanya hati-hati. Istilah muhasabah itu harus selalu mereferensikan kepada diri. Aku ulangi lagi kalimatnya. Muhasabah itu harus menjadikan diri sendiri sebagai referensi. Muhasabah itu kan proses menghisab, mengukur, menghitung. Yang dibandingin siapa? Ya diri kita. Contoh, kalau aku mau timbang badanku, ini aku nih berat badannya sekarang sekitar 70 misalnya gitu ya. Aduh, aku 70, jangan bandingin sama timbangan badan orang lain. Aku nanya, Kang Arga timbangan badannya berapa? Nah, bandingin dengan Kang Arga kan aneh. Paham sampai sini ya? Itu mah bukan muhasabah, itu mah perbandingan sosial. Nah, kalau kata Festinger, ternyata mudah nggak muhasabah? Sulit. Karena muhasabah mah harus referensinya, patokannya ke siapa? Ke diri sendiri. Sedangkan kalau kata Festinger, kecenderungan manusia, kita, aku, akan kita sekalian, kita mah lebih mudah membandingin sama orang lain. Coba ingat ya waktu dulu zaman SD, SMP, SMA, kita lagi pusing mengerjain PR. Mending ya kalau aku makan gini. Jadi kalau aku datang ke sekolah, biasanya teman-teman itu lagi pada sibuk kerjain PR. Kalau orang yang nanti kamu udah nyampe nomor berapa PR-nya? Dari 10 soal, aku baru bisa 5 gitu ya. Coba lihat nomor 6 sampai 10 kan gitu ya. Orang lain mah membandingkan tuh progresnya sama progres orang lain. Aku mah datang ke sekolah tuh, ada PR. Kacau berarti ya. Lebih kacau berarti. Kan orang lain mah, ya aku ngerjain PR-nya tadi malam cuma bisa sampai 5. Lihat lagi dong yang lain gitu ya. Aku mah nyampe sekolah, ada PR. Langsung buru-buru nyontek kan. Artinya apa teman-teman? Bayangin, kita mah akan kesulitan punya referensi ke diri kita, karena tiap kali ngelihat orang, bawaan tuh pengen ngebandingin sama orang lain. Bayangin gini aja, kita lagi ulangan atau dapat kuis di kelas, dikasih nilai sama guru, apa yang terjadi? Kita pengen ngebandingin nilai kita sama orang lain, padahal udah dapat, jelas-jelas dapat nilai. Ini contoh aku waktu SD, ada ulangan matematika, dipanggil, Zain, datang, nilainya berapa? 6. Oke, nilai aku 6. 6 dari 10 soal, berarti benar 6 kan, betul ya? Berarti 6/10, betul kan? Itu mah udah jelas kan, gak usah dibandingin lagi. Tapi hati gak enak. Kita pengen ngebandingin sama siapa? Teman sebangku lah, atau minimal orang yang mirip sama kita. Aku nanya teman sebangku aku si Nandang namanya. Dan kamu nilainya berapa? Nandang dipanggil, dapat nilai, terus aku lihat Nandang nilainya berapa. Nah ini menarik nih. Ini namanya ada upward comparison sama downward comparison. Itu ngaruh ke kondisi psikologis kita. Contohnya gini, kalau aku mendapati Nandang nilainya 6,5, maka itu jadi hari yang buruk buat aku. Bener gak? Contoh tadi ya, aku nilai 6, aku nanya ke Nandang, Dan, kamu dapat berapa? 6,5 Zen. Setengahnya dari mana? Penasaran, betul gak? Aku gak mau, kok kamu bisa jadi lebih baik sih? Kita jadi bete. Sebaliknya nih, menarik. Kalau kita dapat 6, terus nanti si Nanda, Dan, kamu dapat berapa? 5,92. Makanya banyak belajar, dah. Makanya kalau guru ngomong itu, bayangin, kita cuma beda berapa koma berapa ya, kita udah berani untuk ceramah ke orang lain, itu kita. Jadi ternyata upward sama downward comparison itu ngaruh di dalam perbandingan hidup kita. Nah ini suka nge-BT-in, gak boleh ternyata kayak gitu. Nah psikologi mau mempelajari errornya. Islam ngajak kita untuk muhasabah, menghisab sama yang jadi patokan siapa? Tetap diri kita, bukan orang lain. Sebenarnya kebayang ya, clear ya. Jangan kemudian lihat apa yang orang lain lakukan, tapi lihat seberapa jauh kita sudah maju gitu. Jangan lihat capaian orang lain, tapi sudah seberapa jauh kita melangkah. Ya. Nah, itu yang menjadi bagian penting. Maka hati-hati, jangan pernah bandingkan behind the scene kita dengan highlight kehidupan orang yang barangkali cuma kebaikan yang dia tampilkan, gitu ya. Nah, lanjut. Dia tahu di masa depan, ya.
Semoga kita nggak lagi ngukur harga diri. Nah ini harga diri yang aku maksud ini namanya self worth, keberhargaan diri, self worth dari capaian. Karena manusia itu lebih mirip tangan daripada mesin fotokopi. Ya, maksudnya gimana? Tiap bunga, every flower itu punya bloom season, punya musim sendiri untuk bisa mekar gitu. Ya, makanya gak semua dari kita kemudian bisa panen, bisa melihat kita bermekaran. Dan harga diri kita tidak dilihat dari capaian. Capaian itu hanya untuk mengukur progres dan naikin keyakinan sama diri. Keberhargaan diri nggak nyampe di situ. Nah ini aku pengen bahas agak detail sedikit ya. Capaian itu namanya progres. Biasanya selalu ada tangible result, ada hasil yang kelihatan atau kasat mata. Maka Akang Teteh untuk bisa percaya sama dirinya, Akang Teteh untuk bisa percaya sama dirinya, kita butuh melihat diri kita udah nyampe di titik tertentu, gitu kan ya? Nah contoh, kalau kita mulai jadi gini, ada orang-orang yang pengen kemudian punya kebiasaan lari atau jogging, tapi tidak pernah memulai dari jalan. Bisa langsung nggak jogging? Bisa, tapi nggak akan bertahan lama. Sampai jadi paham ya? Dan sekalinya gagal, itu akan mengutuk diri. Oh enggak, aku mau gagal, udah orang sehat. Udah biarin aja, aku mau gendut ya, gak sehat juga, gak apa-apa. Bukan itu. Kita menilai keberhargaan diri kita dari capaian yang instan. Paham gak sampai sini? Kita jadi gini buat Akang Teteh pengen akang nih, ujung-ujung pengen six pack. Tidak pernah punya kebiasaan nge-plank, kardio, kalistenik, terus pengen sekalinya lari langsung 10 km di Strava-nya, terus langsung six pack. Lalu ketika gagal sampai 10 kilo karena 1 km aja udah ketidakpastian. Makanya orang menghindari ketidakpastian, gitu ya. Orang menghindari ketidakpastian. Ketidakpastian dikit aja akan bikin cemas, ya. Nah, tapi teman-teman hati-hati. Nah ini yang kemudian pengen aku ajak di sesi ini dan nanti ke depan. Aku pengen ngajak teman-teman, bukan cuma teman-teman, tapi ngajak aku juga untuk kembali punya kendali sama diri. Aku lagi mulai bertobat ya, untuk kemudian ngomongin sesuatu ya. Banyak hal di sore sejuk ini akan pelan-pelan dikurangi. Kalau sekarang masih suka kacau-kacau, nggak apa-apa ya, mohon dimaklumi. Tapi ke depan mah itu akan sangat dikurangi. Aku pengen ngajak diri aku, karena aku lagi frustrasi juga. Aku pernah posting yang di IG itu, aku lagi frustrasi. Dan beberapa minggu lalu aku udah dites, ngambil asesmen buat ke psikolog. Kemarin baru diwawancara klinis sama psikolognya. Jadi walaupun aku ahli psikologi, aku juga butuh ya dokter juga, ingin membutuhkan dokter kan ya. Gak mungkin kan ngocek-ngocek sendiri gitu dokter nomor. Dia juga, nah aku juga butuh nih. Nah setelah wawancara klinis nanti akan ada hasil interpretasinya apa. Karena aku pengen tahu. Nah salah satu yang kemudian aku dapati dari obrolan kemarin adalah aku tuh lagi pengen membuktiin apa ke siapa. Aku pengen coba ngambil kendali yang mana. Jadi akan gini ya, hati-hati ya. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, betul? Betul kan ya? Oke. Nah, tugas kita itu bukan cuma kemudian fokus kepada apa yang ada dalam kendali kita, tapi kemudian menjadikan hal-hal yang ada dalam kendali kita itu membuat kita bertumbuh. Makanya kata kuncinya adalah fokus ke hal-hal yang ada dalam kendali. Bahkan yang di luar kendali itu harus mulai kita eliminir untuk pikirkan. Karena lama-lama, mestinya mah gak gini lah ini teh, mestinya mah. Nah lama-lama kita akan jadi grumpy, orang yang suka menggerutu. Dan itu kan menggerus kesehatan mental kita lambat laun. Nah itu kayaknya menggerus kesehatan mental aku. Makanya sore sejuk ini juga jadi bahan terapi aku juga ya, untuk mulai pelan-pelan gak ngomong sesuatu yang jauh di luar kendali, tapi ajak diri buat fokus apa yang bisa kendali. Makanya sebenarnya sambil curhat juga di Akang Teteh, Dear Akang Teteh, aku tuh banyak takutnya. Coba lihat, bayangin dengan kondisi kita yang sekarang, emang masa depan jadi pasti? Nggak pasti banget kan? Coba, betul kan ya?
ini tebugu, ini bakal gimana, tebugu, nggak jelas nih ke depan bakal kayak gimana, nggak buku. Kerjaan kita, penghasilan kita, percintaan, kehidupan, keamanan, kenyamanan, kesempurnaan, cinta, semuanya nggak jelas sebenarnya, kayak gitu ya. Tapi karena sudah naik, aku mencoba kemudian fokus pada apa yang kemudian bisa dikendalikan, yang kita perhatikan baik-baik. Ternyata banyak hal yang tidak pasti, betul ya? Daripada memastikan ketidakpastian, mending apa? Mending menikmati ketidakpastian itu, betul kan? Dan optimalkan ketidakpastian, lalu mulai mempersiapkan apa yang kemudian bisa aku kendalikan dari ketidakpastian yang terdekat. Ya, daripada mengutuki arus yang terlalu deras, menikmati diri kita untuk punya kemampuan berenang. Sampai sini clear ya, jelas ya? Nah, makanya mirip otot. Kalau tidak pernah dipakai menghadapi beban, dia nggak akan berkembang. Ya, perlu dilatih otot kita tuh ya. Wah, apalagi aku lagi punya hobi baru ya, sama istri sama keluarga ya, main padel. Kalau ojol-ojol main padel tanpa memperkuat otot-otot sebelumnya, pasti mudah cedera. Mau nggak mau kita harus mulai plank dulu, angkat beban dulu. Ya, makanya beban hidup kita kalau kita angkat bukan lumayan, kita ototnya kuat. Makanya tiap kali dapat beban-beban kehidupan bersyukur akan teteh. Asli, selain tadi menginstal software baru, itu tuh nunjukin bahwa kita punya kemampuan baru juga. Makanya ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku amanah, Engkau berikan aku tanggung jawab, Engkau berikan aku beban berat, karena Engkau ingin membuat aku punya skill dan keterampilan baru. Maka arahkan ini untuk kemudian kebaikan buat orang lain. Sampai sini clear ya? Maka punten akan teteh ke depan sesi-sesi terapi itu juga aku pengen ngajak anak teteh menyadari hal-hal yang barangkali gak anak teteh sadari. Paham ya sampai sini ya? Karena sibuk untuk mengendalikan sesuatu yang di luar kendali. Kamu tuh mestinya memperlakukan aku tuh kayak gini. Kamu mestinya, ya kan kamu, bukan aku. Aku gak suka diomongin mereka kayak gitu. Diomongin mereka, kan mulut-mulut mereka, omong-omongan mereka, apa urusan? Paham sini bayangin? Apa yang kemudian paling bisa kita lakukan? Nah ini, ya, ini penting. Ya, makanya yuk latih kita untuk angkat beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yukallifu, beban itu akan meningkatkan masa otot kita. Bayangin masa keimanan kita naik. Digempur apapun kuat. Ini mau digempur apa godaan dikit, kegoda. Ya, dikasih cobaan bukannya malah kuat, malah dicobain. Hati-hati ya, hati-hati. Di masa depan, ya. Semoga nanti kita paham. Nah ini dia, ini juga tamparan buat aku. Premis ini jadi tamparan buat aku. Semoga nanti kita paham ya, anak kita sekalian, bahwa menjadi dewasa, ya, growing up, menjadi dewasa atau growing up. Aku punya dosen penguji ya pas disertasi, namanya Mbak Wenti, itu keren banget disertasinya. Dia nulis being young and growing up, itu keren banget ya. Menjadi muda dan bertumbuh untuk jadi dewasa. Dinamikanya itu ternyata berat banget. Dan anak-anaknya tahu nggak, disertasinya itu tulisannya tuh kayak novel. Jadi kita tuh larut hanyut ikut. Oh begini ya, menikmati kepemudaan. Lalu ini ya, kehilangan kekanak-kanakan lalu bertumbuh tuh kayak gitu. Dan anak-anaknya tahu nggak, menjadi dewasa, growing up, itu bukan menjadi kuat, tapi tahu kapan harus istirahat tanpa merasa bersalah. Ini penting kan? Aku mendapati ada orang-orang yang nge-push dirinya lebih dari yang seharusnya, memaksa dirinya ambil tanggung jawab yang dia tidak kuat di dalam menanggungnya, belum punya fondasi yang kuat, lalu kemudian pura-pura bahagia. Sekarang tuh ada orang-orang yang pura-pura dewasa, padahal kekanak-kanakan. Udah mereka kekanak-kanakan, menikmati kan gitu ya. Lalu growing up together kan gitu. Nah ini yang poin penting, being young, menjadi muda itu seolah-olah penuh dengan resiko, keteledoran. Bukan, being young itu ternyata banyak media pembelajaran. Dan growing up itu bertumbuh ketika beres belajar. Bukan menjadi sok kuat, padahal kita nggak mampu. Nah sekarang itu kita menemukan orang-orang yang sok kuat, sok mampu, seklek. Dan kesenglekan itu nular. Dan jadi apa? Jadi
informasi genetis yang nurun ke anak, coba bayangin. Dan banyak penelitian neurologisnya yang kemudian itu menjadi kode genetik yang nurun ke anak. Luka-luka kita karena nggak mampu menangani sesuatu, jangan dipaksa, langsung seeking help, mintain tolong. Ini meminta tolong hanya soal keuangan, enggak. Soal apa, kesehatan mental juga. Kayaknya aku nggak sanggup deh mempersepsi begini, kayaknya aku nggak kuat deh nahan rasa ini, nahan itu. Katakan, sampaikan gitu. Dan aku juga capek ya. Hampir kemudian tiap hari, daily, weekly, mingguan, monthly, ketemu sama orang-orang dengan kesehatan mentalnya. Dimana aku punya ide-ide yang ideal tentang sesuatu, tapi banyak hal yang nggak aku kendalikan. Seharusnya paham ya, bayangnya undang-undang kesehatan, undang-undang layanan psikologi dan lain-lain itu di luar kendali aku semua. Dan menurut aku ada yang bisa lebih ideal dari itu, tapi itu semua di luar kendali aku. Capek mikirinnya. Mending fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, pelan-pelan nikmati itu. Dan bilang aja kalau aku nggak kuat, itu paham nggak? Bayangin nggak kuat mikirin itu. Makanya Sore Sejuk itu kan bagian kita untuk sama-sama mengakui di forum ini, di masjid ini, ya, supaya kita bilang ke yang maha kuasa, yang maha kaya, bahwa kita nggak sanggup, bahwa kita butuh bantuanmu ya Allah. Sampai clear ya, paham ya? Maka kita harus kemudian sadar dan mengakui hal itu. Jadi tahu kapan harus istirahat tanpa merasa gak apa-apa kok bilang gak kuat, gak sanggup, gak mampu gitu ya. Asal kemudian kita dari situ belajar, growing up together, being young and lesson learned. Kita belajar dari pelajaran atas kepemudaan kita ya. Dan ini dia ya, yang perlu hati-hati dan aku pengen ingatkan terus-terus ya. Aku menemukan ya bahwa emosi yang ditekan terlalu lama itu bisa ngasih kelelahan tubuh. 2022 penelitiannya jelas, orang yang menekan emosi, apapun emosinya, pasti nyerang bagian tubuh yang paling lemah. Bayangin psikologis, nyerang bagian tubuh yang paling lemah. Tahu nggak 2022 itu penyakit yang paling sering dilaporkan di rumah sakit. Ini malah langsung rumah sakit, berarti kan langsung gawat. Itu penyakit apa? GERD dari lambung. Artinya apa? Artinya bagian tubuh kita yang paling lemah itu kan yang paling aktif. Organ apa? Sistem apa? Sistem pencernaan kan? Gut system. Kita lagi nggak baik-baik aja, mendem, nahan. Apa yang terjadi? Nyerang yang paling lemah. Nah, apalagi selain itu, gatal, pusing, vertigo. Kalau udah kombinasi semuanya, udah itu bahaya. Bayangin hal-hal psikologis yang kita sepelekan, kita remehkan, kita sok kuatkan, ternyata ngaruh banget ke psikologis kita. Itu 2022. 2023 masih sama. Nah, ini menarik. Di 2024 semua klien-klien aku yang memendam dan menahan menekan, apa yang terjadi? Pasti punya gangguan di struktur tulangnya. Paling sering apa? Skoliosis. KB. Nah. Itu jadi ada klien aku yang ada total ada 17 klien yang kemudian skoliosis yang diberesin kemudian psikologisnya. Alhamdulillah sekarang mau baik-baik aja, nggak usah pakai korset-korset lagi. Karena kemudian menekan dan nahan itu kemudian jadi kebiasaan di gestur dan di postur. Ngaruh itu teh, psikosomatis teh penting. Maka kan teh emosi yang ditekan terlalu lama itu bikin tubuh lelah, capek gitu teh. Jangan nangis, jangan nangis, biarin. Makanya ikuti kak saran Lucy, nangis ketika hujan, nangis baris showeran. Aduh bang, di rumahmu mah nggak pakai shower, gayung di bawah atau plastik gue dicolok, cering dininya, nikmat nangis. Ada ulama namanya Ibnu Umar ya. Justru gini, menarik kata Ibnu Umar tuh, kalau kita tidak menangis karena takut sama Allah ketika mendengar sebuah ilmu atau hikmah, itu berarti nggak benar-benar kita dapat hikmah, katanya gitu. Nangis dan penting. Bahkan Ibnu Umar bilang sebagai indikator bahwa kita memahami hikmah dan hidayah dari Allah. Kalau takut sama Allah, takutnya bukan takut sial ya, bukan khauf, tapi khosyah. Takut mengecewakan Allah. Takut kemudian kita tidak jadi bagian yang ada aku di circle itu. Takut Allah deh dan para manusia mulia itu punya grup yang kita nggak ada di grup itu. Takut kalau kita posting
Kita tuh di dislike, di blok malah sama Allah. Takut nggak ada yang like, nggak engage sama orang-orang mulia gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Maka pun tenang, katanya udah jangan neken-neken terlalu lama. Jangan ekspresikan aja, sampaikan, tapi pilih. Nah makanya ada kajian di psikologi namanya self disclosure. Self disclosure itu apa? Kita butuh untuk punya orang-orang yang sengaja kita pilih untuk bisa sharing apa isi pikiran perasaan kita jauh lebih baik. Sampai tadi kebayang ya, jelas ya. Nah ini yang kemudian menarik ya anak sekalian, jangan sampai kemudian kita jadi orang-orang yang sibuk dan mulipok ya, mulipok istilah tepatnya. Mulipok itu apa? Mulipok dengan hal-hal yang kemudian tidak kita keluarkan. Makanya kemudian nanti ya, kenapa terapi menulis yang dipilih? Kenapa terapi menulis yang dipilih? Karena dengan menulis kita mengeluarkan isi pikiran jadi objek yang kasat mata. Aku ulangi lagi ya. Biasa mikir di dalam otak, ngerasa beres di dalam otak, gak beres sebetulnya. Dia harus mewujud dulu di kenyataan. Makanya kenapa menulis itu penting dan kenapa harus paper pensil? Karena dia mensinkronisasi kerja otak kita utuh. Paper pensil mah dibanding ngetik, paper pensil mah ada goresan, kita interaksi sama sesuatu. Makanya kemarin tuh ada penelitian bagus ya, apakah kemudian punya tablet yang paperlike atau nggak tablet yang paperlike, jadi dia punya layar yang layarnya itu kalau ngegores itu mirip kayak ngegores ke kertas. Efeknya kayak gimana? Ternyata hampir mirip sama paper pensil, tapi efeknya nggak signifikan. Artinya apa? Itu juga nggak bisa dipakai. Jadi kebayangnya udah penelitian kan makin banyak ya, eksperimen makin. Jadi paperlike itu nggak kayak paper, ya udah aja daripada paperlike, mending paper pensil. Jadi pahamnya, aku jadinya sekarang masih punya tuh notes, diary, nulis sendiri sengaja untuk mengeluarkan apa-apa dalam pikiran supaya dia muncul ke kenyataan kan. Udah ditulis mana nanti enak, mau dihapus, mau diduruk, mau ditelan gitu ya. Itu mah enggak. Tapi setidaknya kita menjadikan itu aktual, bukan lagi ngulibok di dalam pikiran. Dan ini yang kata sekalian, kita sibuk mengejar versi terbaik diri sendiri sampai lupa bahwa jiwa ini itu juga butuh dipeluk. Bukan cuma dipaksa produktif kayak admin promo tanggal lomba 11, 22, 33 gitu ya. Kemarin tak admin promo kan Shopee, saya nyebut merek. Mudah-mudahan kita disponsori ya sama Shopee. Aduh ya Allah ya Rabbi. Gini ya, versi terbaik itu bukan versi yang berprestasi, tapi versi yang bisa menerima diri walaupun belum dapat prestasi yang kita inginkan. Nah, jadi pahamnya katanya, aku kalau ngelihat cita-cita aku masih jauh. Misalnya gini, salah satu cita-cita aku adalah pengen jadi profesor. Udah dokter dong, kagok ya, pengen jadi profesor kan kagok kan gitu. Tapi ngelihat perpindahan kampus nih ya, dari kampus lama ke kampus baru, prosedur yang ketat dan susah, lalu ternyata ada unsur-unsur politiknya juga di situ. Kita harus mendekati ke siapa? Oh, kalau ngelihat itu, kita akan, ya, aku akan susah dong jadi profesor. Maaf ya, udah fokus ke apa yang bisa kita lakukan tanpa jadi dan punya gelar profesor pun. Zain Permana mestinya udah jadi profesor di real life gitu ya. Emang kalau udah dapat gelar profesor mau udahan gitu? Sharingnya, kajiannya, berbagi ilmunya, nelitinya, bacanya, kan kita kecuali almarhum. Kan itu beda gelar. Saya jadi paham ya. Nah kita mah seringkali melihat versi terbaik diri itu dari capaian-capaian, gelar. Nah ini yang menarik. Ini aku pernah teliti di 2024, relasi manusia dengan brand. Ternyata salah satu capaian kita yang paling besar itu kita titipkan bukan di diri kita, tapi di relasi kita dengan sebuah brand tertentu. Bayangin, punten ini masalah satu contohnya ketika main padel lah, yang penting nyewa raket dulu kan ya, nyewa raket. Gak enak nyewa terus karena kebagian sisa tuh. Udah mulai beli yang paling cocok apa kan gitu ya. Pas udah mulai main, ngeliat orang lain, wah orang lain, wah raketnya ini, raket tahu gak sampai sini. Seolah-olah kita punya relasi dengan si brand itu. Bayang gak? Bayang? Oh bahwa status permainan kita ditentukan dari brandnya, raketnya. Termasuk juga ini, status hidup kita seolah-olah dari handphonenya.
laptopnya, padahal tuh dipakai laptopnya. Punya HP canggih, nggak pernah bikin konten, nggak pernah posting konten, siapa? Cuman buat dipakai yang lain mah. Asia Hidayah juga mungkin bisa. Itu mah jelas-jelas pakai hidayah. Sama jadi paham ya bayarnya. Relasi antara diri kita ternyata disematkan sama simbol-simbol kan. Contoh gini, apakah menjadi seorang dokter di bidang psikologi membuat aku keren? Dah aku kalah sama influencer yang gak jelas ya. Betul ya? Kebayang sama dia. Hal itu tidak membuat orang dapat atau tidak dapat hidayah. Makanya aku stop untuk kemudian craving for, teriak-teriak untuk bilang, hati-hati, dia mah gak ilmiah. Aku berhenti teriak-teriak tadi dan fokus apa yang bisa aku lakukan supaya orang mendapatkan manfaat dari apapun ilmu yang pernah aku dapatkan. Udah gitu. Itu lebih ada dalam kendali. Sampai paham ya? Hati-hati karena versi terbaik diri sendiri itu malah kita sematkan ke simbol-simbol, bukan diri kita sebenarnya. Makanya kita jadi jarang dipeluk sama diri sendiri. Kan suka gele ya kalau yuk katanya kita peluk diri sendiri. Itu juga simbolik dan gele jadinya mah. Tidak menyentuh esensi yang sebenarnya. Paham sama juga? Mari kita peluk diri kita. Dan tetap aja kalau kita nggak tahu apa yang harus dipeluk, bagian yang mana yang harus dipeluknya, tetap aja kita mah cuma sensasi sesaat, nangisnya bikin lega, pulang, ada blending tiga kebong jauh, nomor 2. Itu ya. Bukan berarti anak nggak boleh ikut kajian yang ada tangis-tangisan, nggak apa-apa, nangis weh, bebas itu mah nangis. Ya, kalau di sini mau nangis juga boleh, nanti kita siapkan kanebo sama alamat base ya. Gitu. Hati-hati. Jadi kita suka mensimbolkan dengan sesuatu yang kemudian, nah kalau nanti hidup kita belum sempurna, nggak apa-apa ya, karena ketenangan jiwa sering lahir bukan saat semua masalah selesai, tapi kita bisa berdamai sama diri sendiri ya. Maka goals kita adalah kemudian damai sama diri sendiri, berdamai dengan tujuan-tujuan hidup yang barangkali belum sempat kesampaian kita capai. Dan mudah-mudahan si slide-slide ini yang ada sebetulnya di akun Sore Sejuk ya, dan juga udah aku posting juga di postingan aku, itu mengubah kehidupan Akang Teteh sekalian ya, jadi pengingat untuk Akang Teteh insya Allah ya. Nah, supaya Sore Sejuk tetap berjalan dengan lancar ya, aku juga pengen ikut ya beberapa gimmick-gimmick acara. Yuk keluarkan harta benda terbaik ya. Gak usah ya. Untuk support ya, nanti bisa infak di ini ya, sambil kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi kalau nanti mau infak dan lain-lain, pengen support Sore Sejuk biar bisa kita ngundang Justin Bieber, Coldplay ya, itu silahkan ya di akun ini. Langsung kerisnya ke Sore Sejuk ya, langsung ke Sore Sejuk. Nah, sambil anak teteh berinfak dan sedekah, yuk barangkali ada yang ingin di-sharingkan, ditanyakan, dikomentari, disampaikan, mangga ya. Aku berikan kesempatan, silahkan.